Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafnita Santi akan mempresentasikan hasil analisis rasio profitabilitas pada PT Astra International Tbk pada tahun 2019 sampai 2024. Yang mana selanjutnya latar belakang. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menurut perusahaan untuk mampu mempertahankan kinerja keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang paling krusial dalam menilai kinerja perusahaan adalah profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan sumber yang dimiliki HERI 2020. Analisis profitabilitas yang penting dilakukan karena laba merupakan indikator utama keberhasilan operasional dan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, kreditor, maupun pemangku lainnya. Rumusan masalah. Satu, bagaimana perkembangan rasio profitabilitas PT Astra International Tbk periode 2019 sampai 2024. Dua, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas Astra pada periode 2020 sampai 2021. Tiga, bagaimana kinerja pemulihan profitabilitas Astra pada periode 2022 sampai 2024. Empat, rasio profitabilitas apa yang menunjukkan perubahan paling signifikan pada periode 2019 sampai 2024. Tujuan, satu, menganalisis perkembangan rasio profitabilitas pada PT Astra International Tbk pada tahun 2019 sampai 2024. Dua, mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Tiga, menganalisis kemampuan pemulihan kinerja keuangan Astra pada masa pasca pandemi. Empat, mengidentifikasi rasio profitabilitas yang mengalami perubahan signifikan selama periode penelitian. Pembahasannya. Satu, gambaran umum PT Astra International Tbk tahun 2019 sampai 2024. PT Astra International Tbk adalah perusahaan multinasional Indonesia yang bergerak dalam berbagai lini bisnis terintegritas meliputi otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, teknologi informasi, properti dan infrastruktur. Astra didirikan pada tahun 1957 dan tumbuh menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 240 anak usaha dan entitas sosial. Selanjutnya, analisis gross profit margin atau GPM. GPM merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari setiap rupiah penjualan bersih. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya pokok penjualan atau HPP dan menggambarkan beberapa baik perusahaan mengendalikan biaya produksi dan pengendalian barang. Seperti yang dilihat pada tabel di atas, pada tahun 2019, GPM berada pada angka 21,0%, menunjukkan kondisi operasional yang normal tahun 2022, meskipun tahun 2020, meskipun penjualan turun akibat pandemi, GPM justru meningkat menjadi 22,1%, menandakan keberhasilan efisiensi biaya. Pada tahun 2021, GPM sedikit menurun menjadi 21,8% karena kenaikan biaya dan bahan baku gangguan rantai pasok global. Pada tahun 2022 dan 2023, GPM meningkat signifikan menjadi 23,2%, mencerminkan pemulihan ekonomi, peningkatan permintaan otomotif, dan kontribusi kuat sektor alat berat. Tahun 2024, GPM turun ke 22,2% akibat meningkatnya biaya komponen, nilai tukar, dan biaya logistik, namun tetap berada pada level yang baik. Tiga, analisis return on asset atau ROA. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan pemanfaatan total aset yang dimiliki.
Rasio ini menunjukkan tingkat aktivitas manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Seperti yang dilihat pada tabel di atas, tahun 2019 ROA berada pada angka 7,5%, menandakan aset digunakan dengan baik. Pada tahun 2020, ROA turun menjadi 5,4% akibat pandemi COVID-19 yang menekan penjualan laba dan bersih, sementara aset tidak berkurang signifikan. Pada tahun 2021, kondisi mulai membaik dan ROA meningkat menjadi 6,9% seiring pemulihan operasional. Namun, pada tahun 2022, ROA sedikit turun ke 6,5% karena adanya beban penurunan nilai investasi. Tahun 2023 menjadi titik balik positif ketika ROA naik menjadi 76%, bahkan melampaui kondisi sebelum pandemi. Pada tahun 2024, ROA tetap stabil di 7,6%, menunjukkan konsistensi efisiensi pemanfaatan aset. 4. Analisis Return on Equity atau ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan modal sendiri atau ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham. ROE menunjukkan seberapa besar tingkat pengambilan yang diterima investor dari setiap rupiah ekuitas yang mereka investasikan. Seperti yang bisa dilihat pada tabel di atas, tahun 2019 ROE mencapai 14,0%, menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan pengembalian yang tinggi kepada pemenang saham. Namun pada tahun 2020 ROE menurun tajam menjadi 9,5% akibat turunan laba bersih selama pandemi COVID-19, sementara ekuitas relatif stabil. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan ROE menjadi 11,8% seiring pulihnya laba bersih. Tahun 2022 ROE sedikit turun ke 11,1% karena pertumbuhan laba tidak sebanding dengan kenaikan ekuitas perusahaan. Tahun 2023 menjadi salah satu periode terbaik dengan ROE meningkat menjadi 13% sejalan dengan kenaikan laba bersih dari sektor alat berat otomotif dan jasa keuangan. Pada tahun 2024, ROE sedikit turun menjadi 13,2%, namun tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik serta kemampuan perusahaan pengembalian serta pemegang saham. Selanjutnya, analisis net profit margin atau NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah penjualan bersih yang diperoleh. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional, beban keuangan, serta pajak. Dapat dilihat pada tabel di atas, tahun 2019 NPM berada pada angka 11,0%, menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola biaya dan operasional menghasilkan laba. Memasuki tahun 2020, nilai NPM sedikit turun menjadi 10,6% karena pendapatan perusahaan terdampak pandemi COVID-19. Meskipun perusahaan berhasil menjaga profitabilitas tetap stabil berkat efisiensi biaya. Pada tahun 2021, NPM kembali naik ke 10,9% seiring pulihnya aktivitas bisnis dan meningkatnya penjualan. Sementara tahun 2022 NPM turun cukup signifikan ke 8,9%. Penurunan ini disebabkan oleh beban penurunan nilai fair value loss pada saat aset dan investasi sehingga laba bersih tidak bertumbuh sebandingnya pendapatan. Tahun 2023 menunjukkan NPM meningkat menjadi 10,7%. Dan pada tahun 2024, NPM stabil pada 10,8%. Oh, baiklah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis
Rasio profitabilitas PT Astra Indonesia Tbk periode 2019 sampai 2024 dapat disimpulkan bahwa perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang relatif stabil dan mampu mempertahankan aktivitas operasional meskipun menghadapi dinamika ekonomi yang signifikan. Menampilkan pola fluktuatif yang wajar dalam konteks krisis ekonomi global dan pemulihan pandemi. Secara umum, keempat rasio tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya, memanfaatkan aset, serta memberikan pengambilan yang kompetitif kepada pemegang saham. Baiklah, ini itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.